Saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal yang Maha Baik dan Penyayang, kami berterima kasih atas hari yang baru ini, yang selalu Kau berikan kami dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Berkatilah kami semua yang ada di dunia ini, jauhkanlah kami dalam godaan, dan kuatkanlah kami di dalam masa Prapaskah ini, untuk bisa menghadapi semuanya, agar kami bisa meladan Yesus Putramu dengan lebih baik. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membuka Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada, Yesus setelah berpuasa 40 hari di padang gurun mengalami godaan dan cobaan oleh iblis sebanyak 3 kali. Apa yang bisa kita ambil dari bacaan di atas? Terkadang pencobaan datang ketika kita tampak lemah, lemas, dan tak berdaya. Seperti Yesus, dikira oleh iblis dia bisa lemah dan tak berdaya. Jadi bagi kita semua, waspadalah, bersiaga-sagalah. Kitab suci adalah senjata kita dalam melawan pencobaan. Jadi, persiapkanlah hati dan iman kita. Firman Allah adalah kekuatan kita, bersama dengan Sang Sabda itu sendiri. Mari kita lihat Matius bab 4 ayat 1. Yesus dipimpin oleh Roh. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ini menunjukkan bagian rencana Allah untuk membuktikan ketaatannya. Lalu kemudian kemenangan dengan firman. Yesus melawan 3 godaan iblis dengan mengutip kitab suci. Ada tertulis di ayat 4. Kemudian ada tertulis di ayat 7.
Dan ada tertulis di ayat ke-10. Setelah itu terjadilah, maka pelayanan malaikat pun muncul. Setelah iblis pergi, malaikat datang melayani Yesus. Kisah ini mengajarkan bahwa Yesus meskipun 100% Allah, juga 100% manusia. Tetapi dia mampu menang atas godaan dengan bersandar pada firman Tuhan. Peristiwa ini menegaskan ketaatan Yesus kepada Bapa sebelum memulai pelayanannya. Ingat, penggunaan firman sebagai senjata melawan godaan dan kemenangannya atas kuasa. Maka kita sebagai umat Katolik di seluruh dunia, khususnya pada masa Prapaskah ini, seperti Yesus yang telah berpuasa 40 hari di padang gurun, maka umat Katolik menjalani masa Prapaskah sebagai masa persiapan diri kepada Tuhan. Puasa dan penguasaan diri menunjukkan penguasaan diri total atas keinginan daging dan iblis di saat fisiknya Tuhan itu lemah. Maka Prapaskah adalah waktu untuk mematikan keinginan diri kita dan mendekatkan diri kita pada Tuhan. Prapaskah mengajak umat Katolik untuk meneladani Yesus dalam menghadapi godaan hidup dengan firman Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa sebelum makan malam bersama keluarga, berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita memilih temanya sesuai dengan masa Prapaskah. Maka setelah berdoa dan membacakan firman Tuhan, kita bisa makan malam bersama. Marilah kita semua menegaskan bahwa Prapaskah bukan sekadar rutinitas. Maka kita sebagai umat Katolik hendaklah menjalani masa puasa dan pantang dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan doanya, melaksanakan jalan salib bersama, semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keteladanan hidup, seperti Tuhan Yesus yang menolak segala godaan. Kemudian, masa Prapaskah adalah momentum, suatu momen untuk meneladani Yesus dalam perjuangan rohani. Kita semua dipersiapkan diri untuk menyambut kebangkitannya. Semoga dengan menjadi anak-anak Allah, kita semua diharapkan mampu untuk meninggalkan rasa malas, mampu untuk memilih makanan yang kita sukai dan menghindarinya dengan taat pada perintah gereja sesuai dengan hukum gereja di dalam masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mengatasi semua godaan dan kelemahan dengan kita mencoba dari hati ke hati untuk membaca firman Tuhan, mengubah hati kita, merefleksi diri kita untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan hati dan tobat kita. Semoga kita semua bisa menjalani masa Prapaskah untuk menyambut kebangkitannya dengan sukacita. Amin.